Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Isnaini, NIM 1986206000207 dari Prodi PGSD kelas A4 semester 4 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit artikel transformasi pembelajaran kreatif, inovatif, dan berkarakter di masa pandemi COVID-19 dengan subtema Education for All. Rangkaiannya sebagai berikut, yaitu ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan referensi. Judulnya yaitu Strategi Pembelajaran SD Muhammadiyah 10 Balong Bendo di Tengah Pandemi COVID-19. Abstrak. SD Muhammadiyah 10 Balong Bendo terletak di Jalan Maijen Bambang Yuwono Bakung Temenggungan, Ciro, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang diterapkan di SD Muhammadiyah 10 Balong Bendo dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Karya ilmiah ini mengkaji berbagai aspek antara lain sejarah, strategi, tantangan dan fasilitas yang ada di SD Muhammadiyah 10 Balong Bendo, dan hasil penelitian ini yaitu 1. Bentuk strategi yang dilakukan saat pandemi. 2. Pembelajaran daring yang tetap berjalan. 3. Kerjasama antar pendidik dan orang tua dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kata kunci yaitu COVID-19, pembelajaran daring, dan strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam pembaru di Indonesia. Gerakan Muhammadiyah dibangun Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Namun, pada saat ini terdapat beberapa problem yang menjadi dunia pendidikan berwarna, yaitu datangnya virus COVID-19. Tujuan penelitian ini sebagai tinjauan umum terkait pembelajaran pada masa COVID-19. Dengan adanya pandemi saat ini, maka berbagai macam strategi pembelajaran harus ditingkatkan. Menurut Alim Sumarno 2011, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih oleh pembelajar. Dengan demikian, strategi pembelajaran harus sesuai supaya proses pembelajaran menjadi tercapai. X. Metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, dan yang telah menggambarkan serta menjelaskan suatu kualitas. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, adapun triangulasi. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi SD Muhammadiyah 10 Balong Bendo dalam pembelajaran di tengah COVID-19. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada tahun 1971 terdapat perjuangan ibu-ibu Asia masyarakat diajak ikut serta dalam bahu-membahu hingga sampai akhirnya berdiri SD Muhammadiyah 10 Balong Bendo. Berikut transformasi kepemimpinan yang ada di SD Muhammadiyah 10 Balong Bendo. 1. Ahmad Mansur. 2. DRS Soeharto. 3. Tulus Sumarto. 4. Bukhari SAG. 5. Ahmad Irjik SAG. 6. M. Natsar Hakiki SHI. Strategi pembelajaran yang digunakan saat ini di SD Muhammadiyah 10 Balong Bendo adalah pembelajaran daring. Semua yang diterapkan dalam sekolah tersebut berbasis online. Namun sebelumnya pihak sekolah dan wali murid melakukan sosialisasi terlebih dahulu karena strategi pembelajaran daring merupakan strategi baru yang pertama kali dilakukan. Hal pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah mempersiapkan tenaga pendidik dengan pelatihan pembelajaran daring.
pelatihan pembuatan media pembelajaran yang mudah dijangkau, pelatihan cara menerapkan pembelajaran daring secara optimal, pembekalan grup kelas sebagai sosialisasi mengenai proses pembelajaran, Google Meet dan Zoom sebagai berlangsungnya proses pembelajaran, dan LSM sebagai pengumpulan tugas yang telah diberikan dan lain sebagainya. Hasil penelitian terhadap siswa-siswi SD Muhammadiyah 10 Balongbendo menunjukkan bahwa 1. Siswa-siswi telah memiliki fasilitas dasar untuk mengikuti pembelajaran daring. 2. Siswa-siswi mampu mendorong kemandirian belajar dan motivasi lebih aktif dalam belajar. 3. Pembelajaran jarak jauh mendorong perilaku social distancing dan meminimalisir potensi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. 4. Siswa-siswi dibekali grup kelas untuk memantau tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, pembelajaran secara daring tidak sepenuhnya diikuti oleh siswa-siswi karena masih ada beberapa anak yang belum memiliki handphone. 6. Pendidik atau guru melakukan kegiatan home visit bagi anak yang kurang antusias atau aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Kesimpulan, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih oleh pembelajar atau instruktur dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan fasilitas kepada pembelajar menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan. Strategi yang diterapkan dalam SD Muhammadiyah 10 Balongbendo yaitu strategi pembelajaran daring yang dilakukan dengan jarak jauh. Namun, dapat dikatakan strategi tersebut tidak 100% optimal, sehingga strategi pembelajaran mendukung dalam masa pandemi seperti saat ini dengan berbagai macam pembekalan yang disediakan oleh pihak sekolah dengan tujuan untuk memperlancar proses pembelajaran, khususnya yang ada di SD Muhammadiyah 10 Balongbendo. Ucapan terima kasih. Dengan terselesaikannya artikel ilmiah ini, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan hidayahnya, sehingga dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan artikel ilmiah ini. Yang kedua yaitu kepada kepala sekolah khususnya SD Muhammadiyah 10 Balongbendo yang bersedia diwawancarai dan meluangkan waktunya. Yang ketiga yaitu orang tua yang senantiasa memberikan doa dan memberikan kasih sayang, nasihat, dan motivasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.